Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa berjumpa dalam ibadah yang besar, yaitu memperingati hari Jumat Agung, memperingati kematian Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Hanya kita beribadah berbeda seperti biasa. Kita tidak beribadah di gereja, sudah beribadah di rumah saudara. Saya pun melayani, menyampaikan firman dan menaikkan pujian dengan istri nanti juga di rumah. Tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan hadir. Seperti Dia telah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Kita percaya Yesus hadir di rumah saudara, Yesus hadir di rumah saya, di dalam pelayanan, dan biarlah kita diberkati lewat ibadah yang istimewa pada saat ini. Itulah sebabnya sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau adakan bagi kami beribadah pada hari Jumat Agung, memperingati dan mensyukuri pengorbanan Kristus bagi kami, sehingga kami yang berdosa, yang percaya Yesus boleh menjadi anak Allah, menjadi umat-Mu. Menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, baik perenungan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu, dan juga lagu pujian yang akan dinaikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah semua ini boleh memberkati jemaat-Mu, memberkati kita semua. Haleluya. Dan lebih daripada itu kami makin percaya dan makin mengasihi Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil adalah inti dan pusat iman Kristen yang bertumpu pada 2 kebenaran dan 2 fakta sejarah, yaitu penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini telah dituliskan juga oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang demikian bunyinya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah kebenaran yang sangat penting. Itulah sebabnya kita perlu memahaminya secara benar supaya iman kita boleh makin teguh kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat satu-satunya. Karena salib sering diartikan hanya sebagai sebuah penderitaan, sebuah pembunuhan yang sadis, yang kejam, yang hina terhadap seorang penjahat besar atau pemberontak atas pemerintahan Romawi. Ya, dan salib dikaitkan juga diartikan dengan sebuah kekalahan. Memang sebenarnya Yesus disalib pada saat itu karena iri dan benci dari para pemuka agama pada saat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita perlu memahami secara benar arti salib Kristus itu. Sehingga perenungan firman, pemberitaan firman pada saat ini, saya beri judul Salib adalah kemenangan Yesus Kristus yang menentukan. Salib adalah kemenangan Yesus Kristus yang menentukan. Mengapa demikian? Ada 2 alasan penting yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa penyaliban Kristus merupakan penggenapan dari janji Allah. Kejadian 3 ayat 15 yang dikenal sebagai janji induk, akan saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
dan engkau akan meremukkan atau mematuk tumitnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena tipu daya dari si iblis melalui ular yang memutarbalikan firman Tuhan, kebenaran itu, maka Allah sendiri telah turun ke Taman Eden untuk mencari manusia yang berdosa, memanggil mereka dan meminta pertanggungjawaban jawab atas mandat yang telah diberikan Allah kepada mereka. Dan Allah juga akhirnya menjatuhkan hukuman. Namun setelah itu kita membaca dalam Alkitab bahwa Allah memberikan sebuah janji yang berisi pengharapan bahwa bagi manusia yang berdosa masih diberi kesempatan untuk bertobat. Dan janji itu adalah yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Haleluya. Disebut juga sebagai proto-evangelium, Injil yang mula-mula. Injil adalah berita baik. Injil adalah berita sukacita. Tetapi sesungguhnya Injil juga adalah berita kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 akhirnya digenapi dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia ini. Lahir dari seorang perawan, ya, benih perempuan ini, yang kemudian dia menjadi besar, dia dibaptiskan, dan kemudian dia memulai pelayanannya di dunia ini, memberitakan Injil Kerajaan Allah untuk melakukan rencana Allah dan melalui kehidupannya selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan akhirnya janji Allah ini digenapi. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-16. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ketika Allah turun ke Taman Eden, dia lakukan semua itu, dia memberi janji oleh karena kasihnya kepada manusia, walaupun manusia sudah berdosa. Dan kasih Allah itu akhirnya dilanjutkan dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kasih yang begitu besar, dan melalui Yesus, saudara sekalian, yang mati di atas kayu salib, maka manusia berdosa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Sehingga lewat penggenapan janji Allah ini, maka kita bisa menemukan kebenaran yang pertama tadi, bahwa kasih mengalahkan kebencian. Lewat salib Kristus, maka kebaikan mengalahkan kejahatan. Lewat salib Kristus, maka pengampunan mengalahkan dendam. Lewat salib Kristus, kebenaran mengalahkan dusta, pemutarbalikan firman, penyesatan. Dan lewat salib Yesus, Yesus mengalahkan iblis. Kepala ular itu diremukkan, dan ular hanya mematuk tumitnya. Puji nama Tuhan. Sebenarnya salib Kristus adalah kemenangan, berita kemenangan, karena janji Allah telah digenapi. Firman Allah telah digenapi. 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Lewat Yesus Kristus, maka janji Allah digenapi. Janji induk digenapi, dan ini adalah suatu kebenaran yang sangat penting. Dan karena Yesus, kita bisa mengatakan amin untuk kemuliaan Allah yang selalu menepati janjinya. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, bahwa salib Kristus merupakan kemenangan yang menentukan. Oleh karena Yesus melakukan kehendak Allah yang mengutusnya dan menyelesaikan tugas itu melalui apa? Melalui ketaatannya untuk melakukan kehendak Allah. Dia taat
sampai mati di kayu salib. Ada beberapa ayat yang mendukung hal ini. Yesus tahu dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Di dalam surat Roma pasal yang kelima ada 2 ayat yang berkaitan dengan ketaatan Kristus ini. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi itulah Yesus yang sangat berbeda dengan Adam yang memilih untuk tidak taat ketika digoda oleh iblis. Yesus memilih untuk taat. Walaupun iblis berupaya keras untuk mencobai Yesus, untuk mengalihkan Yesus dari rencana Allah ini, mulai dari awal pelayanannya. Di Matius pasal 4 ketika di padang gurun dia dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari. Yesus menang. Di tengah-tengah pelayanannya di Matius 16 setelah Petrus memberikan pengakuan tentang siapa Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak berselang lama maka Petrus telah mencegah Yesus untuk masuk ke Yerusalem. Ya, karena Yesus memberitahukan bahwa dia harus menderita dan disalibkan dan mati dan akan dibangkitkan. Yesus menghardik Petrus dengan berkata, "Enyalah engkau iblis." Ya, iblis tidak berhasil untuk mengalihkan kerinduan Yesus, fokus Yesus untuk melakukan kehendak Allah. Bahkan yang di puncak pelayanannya, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, tiga kali dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan satu pergumulan yang luar biasa. Dia berkata, "Kalau boleh ya Bapa, biar cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi." Yesus memilih untuk taat kepada rencana Allah, taat kepada kehendak Allah, walaupun dia harus mati di salib, taat sampai mati. Bahkan kalau kita membaca di dalam Injil, ketika dia disalib pun dia masih dihujat, dia diolok-olok supaya turun dari salib. Saya bacakan tentang itu di Matius pasal yang ke-27 ayat 39 mulai. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Tapi Yesus memilih untuk tidak turun dari salib. Dia rela tergantung di salib 6 jam lamanya. Dan sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Allah, dia berkata, sudah selesai. Ketaatannya menyelesaikan rencana Allah. Yesus harus menjadi juru selamat. Puji nama Tuhan. Dia memilih
untuk disalib. Dan dengan begitu Yesus menang. Di kayu salib Yesus menang. Iblis dikalahkan lewat ketaatan Yesus Kristus. Dia memilih untuk tetap tergantung di kayu salib. Itulah dua alasan mengapa salib Kristus adalah sebuah kemenangan. Yang pertama, karena janji Allah dikenapi. Juru selamat telah diutus ke dunia ini. Yang kedua, Yesus taat walaupun sampai mati di kayu salib. Dan kesaksian dua rasul yang mula-mula kita bisa temukan juga, baik itu kesaksian Petrus ataupun kesaksian dari Rasul Paulus tentang kematian Yesus yang merupakan kemenangan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Lewat kematian Yesus di kayu salib, darahnya mengampuni, menyucikan segala dosa kita, dan bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit kita. Baik penyakit secara fisik tubuh maupun penyakit secara rohani, penyakit di dalam cara berpikir kita diubahkan supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran untuk menjadi saksi Kristus Yesus. Kemudian kesaksian dari Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-15 berkata demikian, Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, tetapi telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Di sini maksudnya pemerintahan si jahat, penguasa-penguasa jahat di udara, ya si iblis dan pengikut-pengikutnya, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji nama Tuhan. Itulah makna salib Kristus yang bukan merupakan kekalahan, tapi kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang lewat penggenapan setiap janji firman Tuhan dan lewat ketaatannya kepada rencana Allah, kepada firman Allah. Biarlah keteladanan Kristus ini ya boleh menjadi milik kita di dalam kita mengiring kepada Dia. Itulah sebabnya saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 15 yang tadi saya sudah baca di awal perenungan, maka tujuan dari Paulus menuliskan ini kita bisa temukan dalam ayat pertama dan ayat kedua. Karena ini hal yang sangat penting, itulah sebabnya Paulus menuliskan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Kenapa perlu diingatkan? Supaya kita tidak melupakan hal yang sangat penting ini. Mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri, teguh berpegang kepada Injil yang benar ini, Injil yang sesuai firman Tuhan, supaya engkau diselamatkan. Itulah sebabnya mari kita senantiasa taat dan tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa maksudnya? Yaitu kita memelihara iman kita kepada Yesus Kristus
sebagai juru selamat kita yang satu-satunya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Pandang Yesus Kristus yang menang, walaupun melalui salib pun Dia sudah menang. Dan bersyukurlah dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan bahwa Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus lewat salibnya. Puji nama Tuhan, lewat salibnya iblis dikalahkan, kepala ular diremukkan. Haleluya, dan Yesus menanggung segala dosa dan kesalahan kita, segala kelemahan tubuh kita, dan Dia menang. Haleluya, supaya kemenangannya boleh menjadi milik kita bersama. Kiranya perenungan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Selamat memperingati, selamat merayakan, dan mensyukuri kematian Yesus Kristus pada hari Jumat Agung ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya bahwa Yesus hadir di sana, firman Tuhan hadir di sana, dan Dia akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita, kemenangan yang seutuhnya. Sekali lagi selamat Jumat Agung. Mari kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Injil yang berpusat pada Yesus Kristus, dan kami telah dituntun untuk memiliki pemahaman yang benar bahwa salib adalah kemenangan, bukan kekalahan, bukan kehinaan, tetapi kemuliaan, karena Yesus menang, iblis dikalahkan, sehingga ada berita sukacita, kabar baik, kabar kemenangan. Ya, Tuhan menjamah kita semua, apapun yang kita alami, tetap yakin Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menyelamatkan kita, menolong kita, menguatkan kita, tatkala kami hidup di dunia yang sementara ini, bahkan sampai kepada hidup kekal. Karena siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sangat mengasihi Engkau, mengagumi Engkau, dan mau mengiring Engkau dengan setia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan berkati.